Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pramudia Pradana Fauzani dalam mata pelajaran konstruksi bangunan dan gedung. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sebelumnya saya ingin mengecek presensi kehadiran kalian nih. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak hadir? Oh, Rifki. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Ada surat izinnya? Baik. Semoga Rifki diberi kesehatan ya supaya bisa ikut kelas lagi. Dan semoga kalian yang ada di sini tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ini sampai selesai. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang materi struktur bangunan, jenis, dan komponen-komponennya nih. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui pengertian struktur bangunan, jenis-jenis struktur bangunan, dan komponen-komponen apa saja yang ada pada struktur bangunan. Nah, apakah ada yang tahu definisi struktur bangunan itu seperti apa? Ya, betul. Jadi, struktur bangunan itu kerangka dasar bangunan yang memberikan dukungan, stabilitas, dan kekuatan struktural untuk memungkinkan bangunan tersebut berdiri dan berfungsi dengan baik. Jadi nggak roboh gitu kalau kualitasnya bagus ya. Kemudian, apakah kalian tahu komponen-komponen apa aja nih yang ada pada struktur bangunan? Siapa yang mau jawab? Ya, terima kasih jawabannya. Apa ada yang punya jawaban lain? Oke, bagus. Nah, kemudian sekarang saya ingin membuat kelompok diskusi beranggotakan 5 sampai 6 orang. Untuk anggota kelompoknya, saya serahkan kepada kalian untuk memilih anggota kelompoknya. Dibebaskan. Untuk pemilihan kelompok, saya beri waktu 5 menit. Silakan. Oke, jika kalian sudah memilih kelompok, saya akan memberikan kalian tugas untuk mendiskusikan tentang penjelasan struktur bangunan yang ada. Waktu diskusinya hanya saya beri waktu 20 menit, kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, agar kalian tidak bingung mengenai tugas yang saya berikan, saya akan menjelaskan sedikit materi. Silakan disimak PPT yang ada di depan ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian struktur bangunan, jenis-jenis, dan komponen-komponennya. Mengenal apa itu struktur bangunan. Struktur bangunan adalah bagian-bagian yang membentuk berdirinya sebuah bangunan, mulai dari pondasi, sloof, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, hingga atap. Fungsi dari struktur bangunan tersebut adalah untuk mendukung keberadaan elemen-elemen konstruksi lain, seperti interior dan arsitektur bangunan, agar membentuk suatu kesatuan. Apabila terdapat kerusakan atau pemasangan yang kurang bagus, maka bisa saja menyebabkan orang-orang terluka ataupun bahkan kematian. Oleh karena itu, pada perencanaan struktur tersebut harus dilakukan secara tepat dan serius. Mengingat pentingnya kualitas struktur dalam bangunan ini, terdapat juga undang-undang tentang pembangunan. Berikut ini adalah beberapa undang-undang yang memberikan aturan terkait pembuatan bangunan. Yang pertama itu ada standar tata cara menghitung struktur beton nomor SK SNI T 15.991 nomor 3. Kemudian selanjutnya itu ada Undang-Undang tentang Perencanaan Tahap Gempa Indonesia untuk Gedung tahun 1983. Kemudian ada Undang-Undang tentang Pembebanan Indonesia untuk Gedung tahun 1983. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis struktur bangunan nih. Umumnya, jenis struktur bangunan terdiri dari dua macam,
yaitu struktur bawah atau lower structure dan struktur atas atau upper structure. Namun, ada pula yang meyakini bahwa jenis-jenis struktur bangunan terdiri dari 3 macam, yakni struktur bawah, struktur atas, dan juga struktur tengah. Untuk struktur bawah sendiri merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Contohnya itu seperti pondasi, sloof, dan lain-lain. Nah, sementara untuk struktur atas berfungsi sebagai penopang atap dan berbentuk memanjang ke atas. Contohnya itu pondasi, rangka, serta kuda-kuda. Nah, untuk struktur tengah letaknya itu berada di antara tanah dan atap, seperti dinding, kolom, dan ring. Nah, kemudian di sini itu ada jenis-jenis dari struktur bangunan. Yang pertama itu ada struktur rangka. Struktur ini terdiri dari rangkaian balok, kolom, dan bingkai yang saling terhubung membentuk kerangka utama bangunan. Contohnya baja atau beton bertulang. Nah, di sini ada gambar dari contoh struktur rangka nih. Kemudian selanjutnya ada struktur sel atau cangkang. Bentuknya menyerupai cangkang atau dom, memberikan dukungan dengan distribusi beban merata di seluruh permukaannya. Contohnya seperti kubah, kerucut, dan struktur cangkang beton bertulang. Nah, contoh dari struktur cangkang tuh seperti ini, teman-teman. Ada gambarnya di sini untuk seperti kubah atau cangkang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada struktur tegangan. Mereka menahan beban melalui kekuatan tarikan, biasanya menggunakan kabel atau kawat tegangan. Contohnya itu jembatan gantung, seperti yang ada gambar di atas ini. Nah, kemudian ada lagi nih, struktur komposit namanya. Gabungan dari 2 atau lebih jenis materi untuk memperoleh sifat-sifat tertentu. Misalnya beton prategang. Nih, gambarnya seperti ini, lapisan-lapisannya. Kemudian ada struktur reticulated atau retikular, dibentuk oleh balok-balok pendek yang tersusun dalam jaringan retikular. Contohnya seperti struktur baja bertulang yang ada pada gambar di atas. Nih, seperti ini teman-teman gambarnya kira-kira. Kemudian yang selanjutnya itu ada struktur tubular, terdiri dari rangkaian tabung atau silinder yang menyusun kerangka bangunan. Contohnya menara teras atau jembatan baja. Dia bentuknya tabung atau silinder seperti yang ada pada gambar di atas. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen struktur bangunan. Yang pertama itu ada kolom. Komponen pembentuk struktur bangunan yang pertama itu adalah kolom, teman-teman. Kolom merupakan komponen yang penting dalam ketahanan sebuah bangunan. Pasalnya, jika kolom pada bangunan runtuh, seluruh komponen yang terdapat pada bangunan juga ikut ambruk. Kolom sendiri terdiri dari material besi dan beton. Nah, ini di samping sini ada contoh dari bentuk kolom. Kemudian yang selanjutnya itu ada balok. Balok merupakan contoh struktur bangunan lain yang tidak kalah pentingnya. Sebagai gambaran, balok adalah rangka penguat horizontal yang dipakai sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Nah, di sini ada gambar tata letak balok dan juga kolom nih. Kemudian selanjutnya itu ada plat. Perlu ditekankan, plat lantai dan lantai biasanya merupakan dua hal yang berbeda. Untuk plat lantai sendiri tidak terletak di atas tanah secara langsung. Biasanya, plat lantai didukung oleh balok-balok yang bertumbuh pada kolom struktur bangunan. Bahan plat lantai juga bermacam-macam nih, mulai dari kayu, beton, hingga kayu semen. Nah, berikut ada contoh dari plat lantai. Kemudian yang selanjutnya itu ada atap. Atap merupakan salah satu komponen penting, apalagi jika bangunan yang dibangun diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Atap akan melindungi kita dari sinar matahari dan hujan. Material yang dipakai sebagai penopang rangka atap
adalah balok kayu atau baja. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun hingga membentuk segitiga biasanya, yang selanjutnya disebut sebagai kuda-kuda. Kemudian selanjutnya itu ada kuda-kuda nih. Kuda-kuda itu contoh struktur bangunan yang tugasnya sebagai penyangga utama struktur atap, terutama bentuk atap miring. Kuda-kuda biasanya dibuat dari material kayu, bambu, baja, ataupun beton bertulang. Nah, seperti ini contoh sederhana dari kuda-kuda dari material kayu dan contoh kuda-kuda dari material baja ringan. Kemudian selanjutnya itu ada pondasi. Secara umum, pondasi diartikan sebagai bagian bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah. Karena itu, fungsi dari pondasi adalah sebagai penahan beban bagian bangunan lain yang terdapat di atasnya. Jenis pondasi pun bermacam-macam, mulai dari tiang pancang hingga cakar ayam. Nah, berikut nih ada contoh gambar dari pondasi yang umumnya dipakai pada bangunan, bisa rumah ataupun gedung. Kemudian selanjutnya itu ada galian tanah. Pelaksanaan galian tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Di sini, kontraktor harus memperhatikan lubang-lubang galian pondasi agar terbebas dari longsoran-longsoran tanah. Penggalian tanah juga harus memperhatikan ukuran dalam, lebar, serta sesuai dengan pel-pel yang tercantum pada gambar. Baik, anak-anak, waktu berdiskusi kalian sudah habis. Sekarang waktunya kalian menjelaskan hasil diskusi kalian di depan kelas. Tapi, karena waktunya tidak cukup, untuk semua kelompok saya akan meminta perwakilannya saja untuk presentasi di depan. Untuk kelompok 2 dan 5, silakan maju. Silakan jelaskan hasil diskusi dari kelompok kalian. Baik, bagus. Terima kasih perwakilan dari kelompok 2 dan 5 atas penjelasannya. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi nih, jenis struktur bangunan itu umumnya ada dua, yaitu struktur bangunan atas dan struktur bawah. Tapi ada juga yang meyakini kalau struktur bangunan itu ada tiga, struktur bangunan atas, struktur tengah, dan struktur bawah. Oke, berhubung waktu pelajaran konstruksi bangunan ini sudah mau selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir dan memperhatikan. Untuk materi selanjutnya saya akan berikan di Google Classroom, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti saya kirim juga di Classroom. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.